Di video ini kita bakal bahas beberapa rumus ya untuk gerak rotasi. Sebenarnya gerak rotasi ini punya hubungan sama eh, gerak linear, teman-teman, yang GLB dan GLBB. Nah, kalau di kinematika gerak, kita kan kenal ini ya, rumus eh sorry, X itu sama dengan X atau S ya. S itu kan eh, posisi ya, X dikurang X0 gitu. X dikurang X0 itu sama dengan V0 kali T di plus sama 1/2 AT kuadrat. AT kuadrat. Nah, kalau di gerak rotasi seperti apa? Jadi di gerak rotasi kan posisinya kita mengacu ke sudut ya. Di gerak rotasi berarti theta dikurang sama theta 0, itu theta awal, itu sama dengan apa? Berarti omega, kecepatan sudut, 0 dikali sama T, gitu, di plus 1/2 percepatan sudut nih, alfa, T kuadrat, gitu. Hmm. Terus ada rumus yang eh, V kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS ya. S di sini kan ada ini ya, X kurang X0 gitu. Jadi kita tulis aja eh, X kurang X0. Berarti kalau di gerak translasi, di gerak rotasi, jadinya apa? Omega. Tuh, omega kuadrat di kuadrat ya, sama dengan eh, omega 0 kuadrat di plus sama 2 dikali alfa atau percepatan sudut kali sama apa? Posisinya, posisi sudut itu. Nah, ada satu rumus lagi berarti kan, yaitu P sama dengan 0 plus AT. Berarti kan kalau di gerak rotasi, P-nya jadi omega atau kecepatan sudut kali sama dengan eh, kecepatan sudut awal omega 0 di plus sama percepatan sudut berarti atau alfa kali sama T. Nah itu. Jadi teman-teman coba ingat-ingat ya. Yang paling penting itu ya tiga rumus ini sebenarnya. Oke. Kita lanjut ke beberapa rumus lain ya. Oke. Jadi eh, nah itu tuh tadi kalau kecepatan percepatan sudutnya konstan gitu. Gimana kalau percepatan sudutnya tidak konstan? Kalau tidak konstan berarti kita pakai yang ini. Kita pakai ini. Gitu teman-teman. Jadi yang tidak konstan biasanya kayak gimana sih? Biasanya itu eh, kita dikasih ini persamaan teman-teman. Jadi misalnya 3T pangkat 2 di plus sama 5T plus 2 gitu. Nah ini tinggal diturunin nih.
teman-teman, kalau teman-teman mau cari percepatan pada waktu tertentu gitu. Gimana? Tapi kalau yang disuruh cari dari persamaan ini disuruh cari misal kecepatan sudut ya, gitu. Jadi kalau dari rumus ini, berarti kan kalau kita mau cari kecepatan sudutnya, berarti dw itu sama dengan alfa kali dt gitu ya. Nah, ini kan masih ada d-nya ya. Berarti kita buat ngilangin gimana? Caranya diintegralin. Gitu. Integralin kedua ruas. Nah, W ini, dw ini berarti kan jadi kecepatan sudut ya. W itu sama dengan integral alfa dt gitu. Hmm. Jadi tinggal masukin alfanya, persamaan alfanya ke sini. Nah, nanti diintegralin teman-teman. Kayak gitu. Terus ini ada seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, ada hubungannya ya kecepatan di gerak translasi sama rotasi kan. Jadi kan kita kenal tuh V itu kan sama dengan ds per dt ya. Kalau di kecepatan sesaat kita dikasih dengan limit. Nah, S itu kalau di gerak rotasi tadi kan apa? Theta dikali R, ya kan? Berarti di sini kita bisa ganti nih. Berarti V itu sama dengan D theta kali R dt gitu. Nah, dari sini kita bisa cari nih gimana sih lebih simpelnya. Jadi kalau kayak gini di matematika kita punya aturan rantai ya. Jadi kalau U dikali R itu adalah U aksen V plus sama eh, U V aksen. Aksen tuh apa? Aksen tuh turunan, turunannya. Jadi kan berdasarkan ini berarti karena ini U-nya ya, berarti ini yang jadi U, nah ini yang jadi V-nya. V-nya. Berarti kalau kita tulis di sini, U dulu yang diturunin nih, berarti turunannya U, berarti d theta per dt. Nah, habis itu V doang, nggak diturunin, berarti R doang nih, R aja gitu. R di plus, plusnya plus U, sekarang U-nya tidak diturunkan, berarti theta saja. Theta, nah, V-nya diturunin, berarti DR-nya nih, itu jadi DR per dt. Nah, karena R-nya ini konstan, teman-teman, makanya nanti kalau diturunin, ini jadi 0. Diturunin terhadap waktunya jadi 0. Nah, kalau ini 0, ini juga 0 karena dikali. Berarti kita ketemu apa? V itu sama dengan D theta per dt kali sama R. Nah, ingat gak? Ini tuh apa? Ini tuh kecepatan sudut tadi rumusnya. Nah, kita R nih. Tetap turun R-nya sama dengan V. Nah, ini. Jadi ini adalah rumus kecepatan linear. Rumus kecepatan linear. Jadi kan kalau kita punya lintasan berbentuk lingkaran, misalnya di sini bendanya, ini di sini jari-jarinya nih. Nah, kecepatan linearnya ke sana, V-nya. Nah, itu yang kita hitung kecepatan linear. Berarti kalau bendanya di sini, kecepatan linearnya di tegak lurus dia. Nah, ini itu yang dihitung kecepatan linear. Nah, berarti kalau ada kecepatan linear, berarti ada percepatan linear dong. Ada. Jadi kalau oh ya kita bahas ini dulu ya. Kalau di lingkaran kan berarti ada periode ya.
periode. Jadi periode itu adalah, atau T itu adalah satu kali putaran, waktu untuk satu putaran. Jadi kalau kita punya P itu sama dengan S per T, kita mau cari dulu nih waktunya gimana. Berarti T itu kan sama dengan apa? S per V kan? S per V. Nah, S kalau di lingkaran, itu kan kelilingnya ya. Berarti 2pi R per V. Itu. Jadi T ini kan jadi T besar ya, atau periode. Ini kan untuk satu lingkaran segini. Nah, makanya rumusnya T itu 2pi R per V. Itu, atau kecepatan linearnya nih yang V nih. Oke. Nah, dari V ini kan tadi kita udah nemu ya, bahwa dia adalah omega dikali R. Di rumusnya T itu bisa juga teman-teman tulis 2pi kan omega R, R-nya dicoret. Nah, jadinya sisa 2pi per omega. Itu rumusnya T. Untuk mencari kalau ditanya periodenya berapa gitu. Ini juga bisa gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke percepatan linearnya kalau di gerak rotasi. Jadi kita kan tahu nih A itu kan sama dengan turun A saat ya. Percepatan sesaat itu adalah turunannya kecepatan terhadap waktu. Sorry, terhadap waktu. Nah, berarti kalau di sini nih, V itu kan dia sama dengan omega kali R ya. Berarti turunan omega dikali R per dt. Nah, terus kita pakai aturan rantai tadi yang UV aksen, U aksen V. Tuh. Jadi kita bisa tulis di sini A itu ya sama dengan d omega per dt kali R, terus plus dr dt kali omega. Nah, ini ingat ini. Ini kan konstan dr-nya. Jadi dia 0 juga. Dikali sama ini jadi 0. Jadinya tinggal apa? Oh, tinggal ini. A sama dengan d omega per dt kali R. Nah, d omega ini kan dia apa? Dia itu tadi rumusnya percepatan sudut. Nah, jadinya ini. Tuh. Jadinya percepatan linear. Itu ini rumusnya. Tuh. Nah, kita kan juga kenal tuh ada yang percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal, percepatan sentripetal P itu, teman, dia selalu tegak lurus sama percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal itu rumusnya A sentripetal ya itu sama dengan V kuadrat per R. Nah, V kuadrat V ini apa? V ini kan omega kali R ya. Nah, terus kita kuadratin. Kuadratin per R. Jadinya apa? Jadinya W kuadrat kali R kuadrat per R. R-nya yang di bawah hilang nih. Ini nggak jadi kuadrat lagi. Jadinya apa? Jadinya kecepatan sentripetal itu adalah omega kuadrat dikali R. Gitu. R juga kali R. Itu yang ini rumus yang teman-teman harus catat juga nih. Itu.